Pagiku cerahku, matahari bersinar. Dan Pagiku Cerahku yang merupakan bagian dari program Sekolah Keren Pendidikan Melesat. Ini dalam launching program tersebut terdapat 5 kegiatan. Yang pertama adalah rehabilitasi ruangan kelas, kemudian yang kedua adalah kegiatan Pagiku Cerahku, kemudian yang ketiganya adalah English Day, kemudian yang keempatnya adalah Rumah Guru, akronim dari Ruang Peningkatan Mutu dan Akhlak Guru yang pertemuan sebelumnya memang sempat pernah dibahas, betul. Dan satunya lagi adalah muatan lokal Gunung Cermai. Muatan lokal. Betul. Dan program ini merupakan bagian daripada dukungan Disdikbud Kabupaten Kuningan dalam capaian di bidang pendidikan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Besok kan mau habis tuh 100 hari kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kita akan meneruskan materi yang kemarin, pemirsa, mengenai kemarin yang dibahas itu barak militer ya. Enggak ya, kalau barak militer. SPMB. Yeah. SPMB. Nah sekarang Pagiku Cerahku. Kita hadirkan nih langsung seorang penanggung jawabnya PIC, yaitu Dr. Udin Khairuddin Wilujeng Sonten. Kang Deden. Ini Pagiku Cerahku, bajunya juga cerah nih. Betul sekali. Jadi melesat gitu tuh. Siap. Melesat Kang Deden. Kang Udin, bisa dijelaskan nih kalau program Pagiku Cerahku, kita mengingatkan pada sebuah lagu tuh. Betul. Yang kalau nggak salah Melly Guslow ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Betul. Nah kayak begitu. Bisa dijelaskan nih program apa sih? Sebetulnya kemarin sudah sih ya launchingnya itu kan bulan Maret ya. Betul. Dan kemarin juga kita sempat memberitakan tuh ada SD yang sudah menerapkan itu. Betul. Testimoninya mungkin ya. Nah ini bisa dijelaskan dulu program apa ini teh dan penerapannya sekarang sudah sampai sejauh mana? Oke. Mangga nih Pak Doktor. Terima kasih Kang Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Satu acana atau simkuring dina halieu bade ngahatur nuhunkeun ka Kang Deden anu parantos naonamina teh ngangkir kanggo dialog di podcast Kuningan Mas kanal YouTube kanggo ngadugikeun perihal informasi-informasi terkait dengan kegiatan Pagiku Cerahku. Namun sebelumnya Kang Deden saya ingin menyapa terlebih dahulu masyarakat di Kabupaten Kuningan dan khususnya warga sekolah atau warga satuan pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa. Semoga dengan dialog melalui podcast Kuningan Mas ini, saya dalam hal ini sebagai PIC kegiatan Pagiku Cerahku yang merupakan bagian dari program Sekolah Keren Pendidikan Melesat ini dapat menyuguhkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kuningan khususnya dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini, terutama dalam penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, Kang Deden. Oh, jadi Pagiku Cerahku bagian dari itu? Bagian dari itu. Sekolah Keren Pendidikan Melesat. Pendidikan Melesat. Betul. Nah, jadi saya ingin coba flashback ke belakang
bahwasanya pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan pada saat itu telah melaunching sebuah program yang digagas oleh Pak Kadisdikbud Kabupaten Kuningan, ya? Betul, di SMPN 1 Kuningan yang bernama Sekolah Keren Pendidikan Melesat, di mana pada saat itu turut hadir Pak Bupati Kuningan, di mana Sekolah Keren Pendidikan Melesat ini merupakan salah satu bentuk komitmen Disdikbud dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang diantaranya adalah ikhtiar untuk mewujudkan cita-cita Kuningan sebagai menuju kabupaten pendidikan. Nah, dalam launching program tersebut terdapat 5 kegiatan. Yang pertama adalah rehabilitasi ruangan kelas, kemudian yang kedua adalah kegiatan pagiku cerahku, kemudian yang ketiganya adalah English Day, kemudian yang keempatnya adalah rumah guru, akronim dari ruang peningkatan mutu dan akhlak guru yang pertemuan sebelumnya memang sempat pernah dibahas, betul. Dan satunya lagi adalah muatan lokal Gunung Cermai. Muatan lokal. Betul. Dan program ini merupakan bagian daripada dukungan Disdikbud Kabupaten Kuningan dalam capaian di bidang pendidikan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Besok kan mau habis tuh 100 hari kerjanya. Betul, tapi kami berkomitmen bahwa kegiatan yang termasuk dalam framework-nya itu Sekolah Keren Pendidikan Melesat itu akan berkesinambungan, konsisten dan akan terus berjalan gitu, sehingga tujuan-tujuan dari kegiatan yang kami selenggarakan, input, output, dan impact-nya itu bisa dirasakan oleh seluruh sasaran warga sekolah. Nah, berbicara tentang pagiku cerahku, Kang Deden, ini sebenarnya diinisiasi oleh Pak Bupati Kuningan, yang dimana pada saat itu beliau sedang ada kegiatan di salah satu negara, kemudian beliau melihat aktivitas di pagi hari ketika guru berdiri di gerbang, kemudian menyambut, menyapa, menyalami peserta didik yang baru datang di sekolah. Nah, sehingga inisiasi itu lahir melalui kegiatan ini dan sudah berjalan di tingkat TK, SD, dan SMP. Walaupun memang sebelum-sebelumnya ada beberapa satuan pendidikan, baik di swasta maupun di negeri yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Cuman untuk kegiatan sekarang, untuk bisa mengukur capaian-capaian tujuannya, maka perlu ditetapkan indikatornya. Nah, sehingga ini perlu ada instrumen, baik melalui hasil monitoring yang dilakukan oleh para pengawas, termasuk kita juga mengumpulkan data dan informasi melalui angket, yang sasarannya itu dari unsur orang tua siswa, dari guru, dari siswa, dan dari kepala sekolah. Nah, kegiatan Pagiku Cerahku itu merupakan gerakan sapa pagi guru dan siswa di sekolah. Berarti siswa datang, gurunya berjejer, betul, menyapa, salim lah gitu kan, kayak begitu. Berarti jam berapa tuh? Jadi sesuai dengan SOP yang sudah kami buat serta sudah kami sosialisasikan kepada satuan pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, termasuk ke kepala sekolah, bahwasanya SOP yang kami buat itu bisa diterapkan oleh satuan pendidikan, di mana setiap satuan pendidikan mulai dari sosialisasi terhadap guru, terhadap siswa, termasuk kepala sekolah juga mulai membentuk PIC di satuan pendidikan. Mulai dari penyusunan jadwal piket untuk petugas setiap harinya, kemudian yang kedua SOP terhadap
pelaksanaan kegiatan itu sendiri, mulai dari menunjuk tempat untuk penyambutan siswanya, kemudian langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh guru pada saat menyapa, menyambut, memberikan salam, memberikan motivasi, serta memitigasi psikologis anak ketika pada saat anak masuk di pintu gerbang sekolah. Dalam hal ini guru yang bertugas pada saat itu bisa mengetahui keadaan dan kondisi peserta didik. Jadi Kang Deden, kegiatan Pagiku Cerahku ini diharapkan tidak hanya merupakan kegiatan rutin saja, tapi kita memiliki banyak tujuan melalui kegiatan Pagiku Cerahku ini yang diharapkan sasaran utamanya itu adalah peserta didik. Kemudian yang kedua, sasarannya adalah guru itu sendiri. Nah, tujuan yang kita harapkan melalui kegiatan Pagiku Cerahku itu sudah kami rangkum, dibuatkan ke dalam Term of Reference atau TOR, ya, di mana sebelumnya kami mencoba untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi di satuan pendidikan berkenaan dengan perilaku, sikap, karakter peserta didik yang notabene bahwa di era digitalisasi saat ini banyak sekali perubahan yang terjadi pada anak. Contoh saling menghormati, kemudian selain itu dari sisi kedisiplinannya, kemudian rasa percaya dirinya, kemudian saling menghargai sesama teman, ataupun menghormati gurunya, termasuk orang tua siswa di rumahnya. Nah, tujuannya apa kegiatan Pagiku Cerahku ini? Yang pertama adalah untuk menciptakan habits, kebiasaan, budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah membangun hubungan yang harmonis antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, dan guru dengan guru, termasuk dengan pimpinannya. Kemudian selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, ramah, dan aman gitu. Nah, kemudian selain itu, ini mencoba untuk membiasakan siswa agar bersikap sopan, bersikap menghormati guru, serta menghargai teman sejawat seperti yang tadi saya sampaikan. Termasuk bagaimana melalui kegiatan ini bisa menanamkan budaya disiplin dan ramah bagi anak-anak sejak dini. Kedisiplinan ini penting ketika anak datang ke sekolah tepat waktu. Nah, jadi ada impact-nya. Sekarang angka anak terlambat datang ke sekolah itu sudah mulai berkurang. Rata-rata anak datang ke sekolah itu tepat waktu. Nah, selain itu, melalui kegiatan Pagiku Cerahku, guru-guru memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak, dan diharapkan ketika anak sudah masuk ke dalam kelas, ke dalam sekolah, mereka sudah memiliki suasana kebatinan yang riang, gembira, dan siap untuk belajar gitu, Kang Deden. Itu penting ya, kedisiplinan. Berarti masuk semua kan jam 7 kan masuk sekolah. Betul. Berarti kalau berangkat, kalau di SD jam 7.30. Oh, SD 7.30, SMP jam 7. TK jam 7.30. 7.30 juga. Berarti kan sebelumnya itu siswa harus sudah masuk gerbang kan ya? Dan di gerbang itu sudah berjejer para guru atau perwakilannya aja. Jadi secara teknis kepala sekolah melalui PIC-nya itu membuat jadwal piket setiap hari. Ada piket. Ada piket. Jadi sehari itu bisa kalau jenjang SMP 5 atau 6 orang guru setiap harinya, dan itu secara bergantian atau bergilir. Gitu. Termasuk di SD juga. Enggak semua guru yang ada gitu. Enggak. Atau misal
PNS-nya aja yang status PNS gitu yang berjejernya? Enggak. Jadi sasaran dari kegiatan ini khusus untuk guru semua terlibat. Semua terlibat. Tidak memandang status yang ASN, PNS, P3K maupun yang honorer dan THL. Jadi semua guru itu terlibat dan diberikan tugas melalui penjadwalan piket gitu. Ya lebih bagus begitu ya. Betul. Karena nantinya kalau nggak digilir itu kan kasihan yang honorer gitu kan, dia lebih sibuk gitu kan. Biasanya kan yang disuruh itu ini kan salah satunya untuk mendorong partisipasi guru-guru untuk bisa melaksanakan tugas piketnya sesuai dengan penjadwalan gitu kan. Jadi biar masuk pada pagi semua gitu kan. Terus adab ya, lebih ke adab ya nantinya ya. Betul. Cuman yang saya tadi sempat bicara ya, Kang Udin itu kan katanya ini berawal dari Pak Bupati ke luar negeri berarti ya. Terinspirasi oleh itu. Kadang saya nanya gitu, ini Pak Bupati kemana aja kok sampai ke luar negeri? Kan banyak sekolah juga yang sudah menerapkan itu gitu kan. Kumata sebagai gini Kang Deden, ketika berbicara tentang inspirasi, inisiasi, kalau inisiasi kan bisa datang dari diri sendiri. Kalau inspirasi itu kan datang dari mana aja. Jadi mungkin pas kebetulan melihat ada kegiatan seperti itu, makanya terinspirasi gitu Kang. Jadi ketika berbicara hal yang baik dan bisa diterapkan dan ternyata ada impact atau outcome dari kegiatan itu kan kenapa enggak. Jadi kalau bahasa ATM kan amati, tiru, dan modifikasi. Bisa saja. Jadi kegiatan ini sebenarnya di Indonesia sendiri sudah berjalan di setiap satuan pendidikan. Cuman kelemahannya itu tidak ada indikator capaian serta instrumen untuk mengukur seberapa jauh signifikansi pelaksanaan kegiatan ini yang diterapkan memberikan dampak terhadap gurunya, terhadap siswanya, terhadap orang tua siswanya, dan termasuk dalam lingkup satuan pendidikan. Nah, kalau kemarin sejak Maret, April, Mei gimana tuh indikator itunya? Sudah ada? Jadi gini Kang Deden, kita untuk kegiatan Pagiku Cerahku ya yang diterapkan di Satdik itu mulai dilaksanakan tanggal 6 Maret. 6 Maret ya. 6 Maret. Jadi sebelum launching kita sudah curi start, kegiatan itu sudah berjalan. Dan selama pelaksanaannya kami di PIC tentunya kan tidak bisa berjalan sendiri. Itu tentunya melibatkan berbagai unsur. Mulai dari pengawas, kemudian kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di Satdik. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan agar kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan SOP, tentunya kan kami melaksanakan sosialisasi, terutama ke pengawas. Nah, sosialisasi yang kami sampaikan ini berkenaan dengan pertama SOP dari kegiatan Pagiku Cerahku itu sendiri. Yang kedua adalah terkait dengan tugas-tugas pengawas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pagiku Cerahku. Serta kami juga mempersiapkan instrumen monitoring yang nanti digunakan oleh pengawas yang dilaksanakan sebulan sekali untuk kegiatan tersebut. Gitu kan. Kalau tadi sempat kan tingkat kehadiran udah mulai menurun gitu kan, itunya apa yang terlambat, kesiangan. Itu bisa di apa istilah dijelaskan sebelum Pagiku Cerahku di launching dan sekarang sudah diterapkan beberapa bulan gitu. Ya. Selain kehadiran barangkali apalagi gitu. Ini mah harus berbasis data tuh ya Kang Deden. Laptopnya di itu aja Pak, karena ini kan tidak asbun ya, tidak asbun, betul, harus berbasis data.
Jadi gini Kang Deden, sebenarnya kalau before sebelum pelaksanaan kegiatan Pagiku Cerahku, jujur saya nggak punya data empiriknya gitu. Hanya berdasarkan pengumpulan informasi, wawancara aja dengan sebagian kecil guru bahwa memang masih ada siswa yang datang terlambat. Nah, kan datang terlambat harus dikejar penyebabnya apa? Apakah karena bangunnya kesiangan atau karena ada kendala selama dalam perjalanan, mungkin ban bocor atau angkotnya jarang atau kan ban bocor bawa motor emang? Enggak, maksudnya kan ketika diantar oleh orang tuanya, diantar oleh orang tuanya ban motornya bocor gitu. Nah, sehingga kan itu banyak faktornya yang bisa menyebabkan. Nah, saat ini setelah kegiatan Pagiku Cerahku berjalan hampir 3 bulan, berarti Maret, April, Mei ya, hampir 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih lah. dan hampir 3 bulan, ini ternyata banyak sekali peningkatan dampaknya sesuai dengan indikator. Pertama, ini dari sisi kedisiplinan. Kedisiplinan itu ya salah satu implementasinya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dari kami juga ini sebagai referensi Kang, kami di PIC bersama teman-teman pengawas itu membuat instrumen berupa angket yang disebar, diisi oleh guru, orang tua siswa, kemudian siswa dan kepala sekolah. Nah, itu kami sebar dengan ketentuan jumlah responden. Ya, contoh gini, untuk siswa ya, jumlah responden yang masuk ya, itu sebanyak untuk jenjang SMP ya, jenjang SMP dulu ya. Karena kita mengumpulkan data dan hasil laporan dari setiap pengawas itu berdasarkan jenjang TK, SD, dan SMP. Ini saya contoh menyampaikan informasi dari pengumpulan angket yang sudah diisi oleh 3.115 siswa. Banyak juga ya? Ya, yang tersebar di 114 sekolah. Ini secara akumulatif mereka menyatakan bahwa kegiatan Pagiku Cerahku itu menunjukkan 93%. Apanya? Memberikan dampak positif. Oh, siswa itu ya? Siswa. Ya, SMP. Itu dikategorikan ke dalam 4 indikator. Contoh, indikator kedisiplinan. Itu kategorinya sangat baik. Yang kedua, sopan santun. Ya, ternyata responnya sangat baik juga. Kemudian saling menghargai, saling menghormati juga sangat baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah memiliki kepercayaan diri. Nah, itu pun termasuk pada kategori sangat baik. Oh, berarti disurvei ya itu mah ya? Kayak survei Jamparing ya? Ya, ini kan untuk kebutuhan data internal Kang, gitu. Kita juga kan harus tahu progres dari kegiatan ini, sehingga selain kita mengumpulkan data laporan dari para pengawas yang rutin sebulan sekali melakukan monitoring, dan instrumennya itu kita kumpulkan juga dari setiap jenjang, di mana pengawas mengirimkan laporannya itu instrumennya melalui Google Drive. Itu untuk memudahkan gitu. Nah, kalau instrumen-instrumen dari pengawas ini berbeda sesuai dengan kondisi fakta di lapangan. Kalau angket ini kembali ke nilai kejujuran responden. Gitu. Itu yang pertama kan disiplin tuh. Betul. Selanjutnya apa lagi tuh? Rasa percaya diri, menghargai, serta sopan santun. Nah, itu di atas 90 semua ya. Berarti respon siswa yang 1.000 sekian itu 3.000. Oh, 3.000. 3.000 sekian 115. Berarti semuanya positif terhadap program ini. Tanpa disuruh, tanpa dipinta sama guru ya.
atau so jawabnya yuk gitu. Itu teknis, Kang. Oh, iya. Jadi kita juga melalui penugasan agar siswa mengisi angket ini gitu. Ya diharapkan kan dengan jujur. Kan harus banyak jujur. juga kan siswa, aduh jadi hudangna kudu isuk cenah kan gitu. Kok itu nggak keluar ya, Mbak? Jangan-jangan disingsieunan gitu kan ku guru. Ya enggak juga lah, itu mah hanya dugaan-dugaan yang nggak berdasar, Kang. Jadi gini, Kang, kondisi saat ini ya, apalagi dengan hadirnya gadget, ya kan, banyaknya game-game online, itu kan berdampak terhadap kebiasaan-kebiasaan anak. Makanya dengan lahirnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun lebih awal, itu kan harus jadikan kebiasaan bagi anak di rumah. Berarti kan malamnya jangan sampai begadang melek, megang gadget kan? Betul. Itu kan akan berpengaruh terhadap kebiasaan bangun pagi. Kalau anaknya kebiasaannya sering melek, ya kebiasaan bangunnya pun akan berpengaruh. Kesiangan. Bisa kesiangan. Dan itu kan peran orang tua juga untuk mengingatkan, menasehati, mengawasi gitu kebiasaan-kebiasaan anak. Sehingga ketika anak sudah terbiasa bangun pagi, membereskan tempat tidur, kemudian sarapan dan berangkat ke sekolah pun itu akan terbiasa datang tepat waktu ke sekolah. Sholat subuh, sholat subuhnya itu gitu 7 kan. Kebiasaan anak Indonesia kan beribadah. Gitu. Nah, dan itu diterapkan di dalam pendidikan karakter kewiraan. Kewiraan. Gitu. Iya, yang bela negara yang sekarang ini diselenggarakan. Oh, belumnya itu belum masih berjalan. Masih berjalan, ya, betul. Nantilah kita podcast lagi nih. Itu penyelenggaranya kan Kodim, Kang. Oh, Kodim. Oh, bukan Disdik ya, bukan? Kalau Disdik hanya dari kolaborasi, sosialisasi, pengumpulan calon pesertanya aja kan. Oh. Gitu. Itu mah nanti lagi lah. Beresnya minggu depan barangkali ya. Kalau tidak salah tanggal 1 Juni. Oh, 1 Juni. 1 Juni ya. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Bisa lah nanti dari Dandim lah kita kita hadirkan ya. Betul. Udin, kita kembali ke tadi berarti yang disurvei siswa tuh. Betul. Gurunya disurvei juga. Sama. Diminta untuk mengisi angket tersebut. Hasilnya? Kalau tidak salah, semuanya responnya positif, sangat baik. Sangat baik ya. Di atas 90% semua. Nah, untuk jenjang SMP yang mengisi angket itu sebanyak 1010 guru. Betul, 1010 guru yang mengisi angket. Dan responnya memang sangat baik juga gitu terhadap kegiatan ini. Walaupun memang mungkin ada saja yang harus adaptasi, tapi mungkin ini kan kebiasaan kegiatan yang memang rutin dilaksanakan. Guru datang lebih awal sebelum peserta didik di sekolah gitu. Ini kalau memang ada yang kesiangan kan harus jadi bahan introspeksi diri gitu kan. Guru itu kan harus ngasih teladan ya pada muridnya. Betul, sepakat itu Kang. Termasuk orang tua di rumah kan. Nah, makanya gini Kang, saya sependapat apa yang disampaikan oleh Kang Deden ya, bahwa kaitannya dengan kebijakan, kegiatan-kegiatan yang saat ini berlangsung di dunia pendidikan, khususnya yang di bawah naungan Disdik, keberhasilan ini tidak lepas dari peran dan partisipasi orang tua siswa. Harus ada semangat kolaborasi. Semangat kerjasama, karena tugas mendidik anak itu kan tugas kita bersama. Sekolah sebagai lembaga pendidikannya, pendidikan informalnya, formalnya, orang tua, pendidikan informalnya di keluarganya, gitu. Gugubrak jam 4 gitu kan ya. Harus, kalau memang saat ini perlu Kang, gitu. Ketika anak jam 4:30 belum bangun, ya orang tua yang sudah bangun lebih awal membangunkan anaknya. Mengajak ibadah sholat subuhnya, kemudian ya menyiapkan sarapannya, biar anak berangkat ke sekolah itu kan sudah dalam keadaan sudah
sarapan dan secara fisik udah siap untuk mengikuti pembelajaran gitu. Nah, untuk program ini kan tadi ya bakal berkesinambungan ya. Betul. Iya, karena kita juga khawatir ketika tadi mendengar gitu kan tujuannya, sasarannya gitu kan bagus lah, positif. Biar kualitas sekolah-sekolah juga kan ya, karena kan berawal dari kedisiplinan itu. Betul. Kan ya. Jadi kita khawatirnya ketika ganti kepala dinas gitu, nanti rubah kebijakan. Misal PAUU-nya dipercaya sama jangan melebar dulu kan. Iya kan misalkan gitu kan, sehingga alih tugas gitu. Atau misal kabinnya alih tugas atau rolling. Itu rubah lagi kebijakan. Itu gimana tuh cara biar kesinambungannya itu kan tidak terikat sama orang yang menjabatnya. Iya. Ex officio lah gitu ya. Jadi gini Kang, ini kan merupakan kebijakan Disdikbud Kabupaten Kuningan. Terlepas nanti dalam perjalanannya ke depan, ya kan, ada perpindahan terkait dengan pejabat, kegiatan ini tetap harus berjalan kan. Gitu, karena ini kan udah jadi bagian dari komitmen. Contoh Pagiku Cerahku gitu kan. Pagiku Cerahku ini tidak hanya capaian di 100 hari kerja saja, tapi bagaimana agar kegiatan ini bisa berkesinambungan, kontinuitas, konsisten, gitu. Nah, tentunya kan selain tadi tujuan, manfaat, teknis, ada juga tantangannya, Kang. Tantangan? Ya, kendala-kendala yang dihadapi. Apa, gitu. Nah, sebelum menjelaskan ke arah sana, Kang, jadi perlu disampaikan juga ini hal yang cukup penting kaitannya dengan program atau kegiatan Pagiku Cerahku. Kalau Pagiku Cerahku itu kan penamaan. Pagiku berarti kan di awal setiap hari pagi. Cerahku. Cerahku itu kan dalam suasana riang gembira, cerah, ya kebatinannya gembira, gitu ya. Betul gitu. Nah, dalam pelaksanaannya ini kan perlu ada konsistensi, komitmen bersama dari seluruh warga sekolah. Sehingga dalam pelaksanaannya kami di PIC, kebetulan saya diberikan amanah sebagai PIC Pagiku Cerahku dengan dibantu oleh Bapak Ibu pengawas dari setiap jenjang. Makanya setiap kegiatan yang diselenggarakan di satuan pendidikan itu kami minta untuk membuatkan media sosial di setiap satuan pendidikan. Apakah itu melalui websitenya atau melalui IG-nya, TikTok-nya ataupun medsos lainnya yang diharapkan agar media itu bisa menyuguhkan informasi evident kegiatan di satuan pendidikan gitu. Nah, setiap hari kegiatan-kegiatan itu dipublis oleh satuan pendidikan, Kang. Mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP. Sampai saat ini alhamdulillah yang saya ketahui kalau di jenjang TK, PAUD melalui bidang Paudikmas, kemudian dibantu oleh pengawas dan Ormit seperti IGTKI, PGRI, dan Himpaudi, itu alhamdulillah mereka support untuk mensosialisasikan, termasuk Korwasnya sendiri itu mengkoordinir, menggerakkan pengawas-pengawasnya agar melakukan kegiatan monitoring, memastikan bahwa kegiatan ini berjalan setiap pagi. Nah, yang kedua, sama halnya dengan SD dan SMP pun seperti itu. Nah, jadi ini ada turunan pemangku kegiatan gitu di tingkat distrik,nya mengawasi bagaimana setiap kegiatan ini bisa berjalan. Itu secara teknis. Yang kedua adalah evidence dari setiap satuan pendidikan melalui publikasi di media sosial. Yang ketiganya, ya ini yang paling penting adalah output laporan. Itu dari satuan pendidikan ke pengawas, nanti pengawas disampaikan lagi ke kami di PIC, sehingga kami bisa menganalisa
seperti tadi hasil angket yang kami sebarkan ke siswa, ke orta, itu kan menghasilkan data, menghasilkan informasi. Nah, termasuk laporan rutin dari monitoring para pengawas, kita bisa menganalisa apa kendala yang dihadapi oleh sekolah, apakah kalau kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, apakah tidak menimbulkan kebosanan. Yang kedua, mungkin bagi ada guru yang merasa keberatan, pagi-pagi kudu ini mungkin. Nah, kita juga kan harus bisa menangkap tindak lanjut ataupun rekomendasi dari para pengawas dari hasil monitoring itu sendiri, Kak. Gitu. Nah, selama ini berarti tantangannya sudah masuk. Tantangan kita yang dihadapi saat ini yaitu bagaimana menguatkan komitmen dari satuan pendidikan jenjang TK, SD, SMP agar kegiatan ini bisa berkesinambungan dan konsisten. Menguatkan komitmen. Yang keduanya ya ini peran pengawas kan cukup strategis, sehingga kami perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala. Gitu. Apakah ini halus banget ya bahasanya ya? Bagaimana menguatkan komitmen, meningkatkan komunikasi dengan pengawas gitu. Padahal kan pertanyaannya tantangan atau kendala gitu ya. Jawabannya tuh halus banget gitu. Bisa diperhalus lagi, Kang. Oh, berarti memang selama ini koordinasi dengan pengawasnya belum lancar lah gitu kan ya. Sehingga harus ditingkatkan. Iya, betul. Dan komitmen untuk itu. Karena gini Kang, saya itu kan punya tanggung jawab bagaimana bisa mengkoordinasikan dan menggerakkan 3 jenjang gitu. TK, SD, dan SMP. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa dari hasil evaluasi memperbaiki kembalilah apa yang jadi kekurangan-kekurangannya. Karena ya saya juga menyadari karena ini kan kegiatan yang memang baru beberapa bulan berjalan. Kita mencoba tidak hanya outputnya saja berupa laporan administrasi, tapi yang terpenting adalah outcome-nya, dampaknya terhadap sasaran guru, terhadap siswanya, gitu. Dan kami juga ya mengajak kepada orang tua siswa agar bisa memberikan dukungan, supportnya agar program Pagiku Cerahku ini bisa sesuai dengan harapan kita bersama untuk meningkatkan, menumbuh kembangkan karakter peserta didik yang lebih baik, kedisiplinannya, ya adabnya, saling menghargai, menghormatinya, termasuk ya ini pendidikan bagi anak sejak dini gitu, sehingga tercipta lingkungan di sekolah yang nyaman, yang aman, yang harmonis, saling menghargai antara siswa dengan siswa. Nah, jadi ini buat anak-anakku, siswa-siswi, mudah-mudahan melalui kegiatan Pagiku Cerahku, guru-guru menyapa, menyambut kedatangan seluruh peserta didik ke sekolah dengan hati yang terbuka, dengan senyuman, riang gembira. Diharapkan anak-anak sekalian ini bisa memberikan dampak yang positif, ya gitu, agar anak bisa lebih disiplin, datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian selain itu bisa menghormati gurunya, menghargai sesama rekannya gitu. Komunikasi lebih terbangun, bukan hanya pada saat di kelas, di KBM gitu kan. Termasuk ini mitigasi awal, Kang. Ketika anak datang ke sekolah, datanglah disambut oleh guru, ada guru yang mengamati kondisi keadaan anak. Bisa saja anak datang ke sekolah dalam suasana batin yang sedang galau, ada masalah di rumah, atau mungkin ada problem dengan teman-temannya. Nah, disinilah mitigasi awal. Jadi ketika anak kok seperti murung, kurang semangat, maka diberikanlah motivasi, dan bila perlu direkomendasikan peran guru BK
untuk mendalami. Nah, guru BK nanti memberikan penguatan, mengidentifikasi kenapa, ada apa gitu. Nah, nanti ada support untuk bisa memberikan solusi-solusinya terhadap anak. Jadi pas ningali di Cirian, ya si A misalnya, si A lapor ke BK. BK teh bukan berarti menangani siswa yang bermasalah aja kan ya. Dipanggil ada masalah apa gitu kan. Itu peran konselingnya. Konselingnya gitu. Jadi ada pembinaan, terus menggali informasi dari anak. Kalau ada masalah keluarga, setidaknya anak dimotivasi lah agar permasalahan-permasalahan di keluarga pun itu tidak terdampak dalam kegiatan belajar di sekolah. Nah, bahkan sekarang di beberapa sekolah, Kang, sudah banyak yang menginovasi. Lebih inovatif. Iya. Jadi ketika menyambut anak teh tidak hanya menyalami, senyum, sapa dengan riang gembira, selain memitigasi, tapi dengan gerakan-gerakan yang lain gitu. Aya nu kitu. Iya. Salah satu sekolah mana tuh? Ada yang saya tahu dan lihat itu di SMP Negeri 2 Cimahi. Cimahi. Timur. Ya. Jadi si anak ketika sudah menyalami, kemudian mengucap salam, kemudian ya ada gurunya yang memberikan inovasi, contoh tos inilah atau memberikan semangat-semangat, yel-yel gitu, sehingga anak pun dalam hal ini dalam memberikan respon yang bagus. Gitu. Tertular semangatnya, antusiasme belajarnya. Betul. Nah, selain itu mungkin beberapa waktu yang lalu ada testimoni dari SD negeri yang menyampaikan respon positif juga kan terhadap kegiatan ini, ternyata memberikan dampak positif bagi siswanya. Cuman ada catatannya gitu kan, ini perlu ada gerakan bersama dari seluruh guru untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan ini. Ya. Gitu. Berarti selama ini memang karena emang transisi gitu kan ya. Transisi ini belum terlibatnya belum 100%, mungkin baru 80, 90 gitu. Ya bagus untuk bisa sih. 100% kan bukan tugas yang gampang gitu. Apalagi nih menggerakkan puluhan ribu siswa, menggerakkan ribuan guru juga dan ribuan kepala sekolah. Gitu. Kepala sekolah kan yang biasa datang jam 9 kan jadi terpaksa harus pagi kan ya. Enggak semua kepala sekolah yang datang kesiangan, ada aja lah. Semua. Ada. Tapi gitu. Ada ya. Mungkin kesiangan ada keperluan yang lain. Ya kan biasa kepala sekolah mah kan rapat-rapat ke disdik apa gitu kan. Ya. Manajemen kan itunya kan ya. Manajer lah ya. Ya manajer. Tapi pada dasarnya respon dari kepala sekolah juga bagus, Kang. Kepala sekolah juga sekarang kan lebih disiplin datang ke sekolah gitu. Karena emang itu sudah jadi tanggung jawab kita bersama. Kedisiplinan itu kan penting gitu. Iya, bagus. Saya melihat juga bagus kalau terus diterapkan. Makanya ketika ganti pejabat misal, ya jangan kembali lagi ke semula. Udah ya nama kadisna gengsi itu kan, sehingga ketakutannya atau apa ya istilahnya tuh berkurang. Gitu kan. Saya minum dulu kopinya, Kang. Oh ya, dari tadi belum diminum. Ya? Betul, Kang, ini sampai dingin kopinya. Saya yakin kalau misalkan ini terus berkesinambungan, siswa yang masuk ke barak militer itu akan nol. Amin, mudah-mudahan, iya, kan? Kang. Nol. Kalau banyak siswa yang masuk, berarti itu indikator ketidakberhasilan pendidikan di Kuningan, kan? Khususnya. Contohnya apa, Kang? Misalnya? Ya kan katanya barak militer itu kan untuk siswa-siswa yang sudah tidak mempan lagi gitu kan. Nah, saya luruskan, Kak. Oh, mangga diluruskan.
Jadi kegiatan pendidikan karakter, kewiraan, dan bela negara itu sasarannya tidak hanya bagi peserta didik yang termasuk kategori bermasalah saja. Yang suka tawuran, yang suka membullying, kemudian yang sering bolos, ya kan? Itu termasuk ke dalam kategori siswa yang bermasalah. Sehingga ketika sudah ada upaya dari pihak sekolah melalui pembinaan dengan memanggil orang tua siswa, kemudian ternyata tidak ada perubahan sama sekali, dan cenderung anak lebih bebas. Contoh ini yang sering bolos sekolah, dan orang tua siswa dalam hal ini meminta bantuan ke pihak sekolah. Ini kan untuk mengikuti kegiatan ini perlu ada izin dan persetujuan dari orang tua. Ya. Nah, sehingga hal ini sekolah bisa merekomendasikan agar anak tersebut bisa mengikuti pendidikan ini. Bukan persoalan sekolah tidak mampu mendidik anak, karena keberagaman karakter anak itu berbeda-beda, kan. Nah, yang kedua, selain peruntukan bagi siswa yang bermasalah, ini nanti ke depannya dibuka ruang juga bagi siswa yang berprestasi, siswa yang aktif di organisasi. Karena pendidikan ini kan untuk meningkatkan karakter, meningkatkan kedisiplinan, kepemimpinan, termasuk kewiraan dan bela negara, menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, termasuk bagaimana membentuk kepribadian anak yang lebih baik. Jadi bukan hanya bagi yang bermasalah aja gitu ke depan. Nanti mungkin porsinya 60% bagi yang bermasalah siswa, dan 40%-nya bagi siswa yang aktif, yang di organisasi ataupun yang berprestasi. Bukankah dengan cara seperti itu justru mengurangi makna dari sekolah tersebut? Gini, Kang. Memang brand di masyarakat ini jadi melebar nih, Kang. Iya sih. Tapi karena itu perlu diluruskan kan. Ya. Jadi gini, Kang. Pendidikan karakter, kewiraan, dan bela negara. Kalau kita terjemahkan, itu kan sebuah proses pendidikan dalam waktu 14 hari dengan materi kurikulum. Ya, ini yang lebih kompeten sebenarnya dari penyelenggara, kan. Nah, diharapkan nanti lulusan itu menjadi duta, Kang. Memberikan best practice, pengalaman baik, selain adanya perubahan perilaku yang sebelumnya mungkin bermasalah karena sering bolos. Ketika melalui kegiatan ini, anak semakin termotivasi untuk lebih baik. Ya, itu. Lebih rajin ke sekolahnya, lebih patuh ke orang tuanya, lebih disiplin dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selama ini kan brandnya, sekolah yang mengirimkan seolah-olah sekolah nggak mampu mendidik anak, dan ini ternyata siswanya nakal-nakal. Saya yakin gini, Kang, tiap satuan pendidikan, tidak hanya di bawah naungan Disdik, mungkin di luar sana juga ada siswa yang memang perlu mendapatkan treatment. Dan ternyata setelah diidentifikasi, persoalan-persoalan yang mereka alami dan hadapi, mereka kenapa bisa melakukan perbuatan itu, rata-rata karena kurangnya pengawasan orang tua. Orang tuanya yang bekerja di luar kota, dia tinggal bersama neneknya. Ada juga, ini mohon maaf, Kang. Karena ini perlu kita... Ini kan evaluasi ya, bukan menyalahkan maksudnya. Enggak, ini evaluasi. Karena ada yang harus dijaga juga privasinya gitu. Ada diantaranya yang latar belakangnya, orang tuanya, bla bla bla. Sehingga kan anak dalam hal ini kan butuh perhatian gitu. Nah, ini sebenarnya banyak faktor penyebab, Kang, kenapa anak bisa melakukan tindakan, sikap, perilaku yang memang menurut penilaian orang lain mah nakal. Kemudian sering bolos. Nah, ini kan memang segera pemerintah memang harus segera hadir untuk bisa mengurai permasalahan-permasalahan itu, dan tidak
mungkin harus selesai pada saat itu. Ada apa namanya, bertahap ya. Nah, mudah-mudahan maksudnya tadi ketika mengurangi makna itu, ketika yang berprestasi juga yang tidak bermasalah bisa ikutan. Ya ini kan pendidikan karakter kan, untuk meningkatkan karakter. Karakter itu kan banyak di dalamnya, termasuk kecintaan terhadap tanah airnya, bela negaranya, gitu. Kalau gitu mah nanti semua aja diikutkan. Gak, maksudnya kenapa nggak dikhususkan sama yang tadi itu yang bermasalah, siswa bermasalah baru. Sekarang prioritas dulu. Prioritas dulu untuk meminimalisir, bukan ke persoalan tawurannya saja, tapi perilaku-perilaku anak yang tadinya tidak baik harus menjadi baik. Itu prioritas dulu, bertahap Kang. Prioritas yang itu dulu gitu. Nah, jadi kita berharap agar bagaimana masyarakat menilai program pendidikan karakter, kewirausahaan dan bela negara ini yang memang memiliki tujuan yang baik, Kang. Jadi mohon supportnya juga, dukungannya juga. Kadang kan setiap orang punya perspektif dan penilaian berbeda-beda, Kang. Tapi kami di Dinas Pendidikan sendiri, saya terutama ya khususnya di kurikulum dan penilaian SMP menyambut baik gitu dengan pendidikan ini. Nah, ini kan sebagai best practice lah, pengalaman kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Kodim gitu. Sebenarnya program ini dulu juga pernah ada. Cuma namanya beda. Kebangsaan itu. Kebangsaan. Kalau sekarang kan karena memang Gubernur Dedi sering ngomong gitu. Dan kita Kuningan salah satu kabupaten kedua penyelenggara kegiatan ini setelah di Jawa Barat, setelah Purwakarta. Yang saya tahu, kalau Rindem kan itu untuk tingkat provinsinya. Iya. Ya bagus lah. Itu menularkan positif lah gitu Gubernur Dedi itu. Bahkan ada yang pakai ikat gitu kan ya. Tularannya tuh. Enggak pakai lagi nih Kang Udin. Kenapa? Ada yang komen atau gimana? Enggak, lupa aja. Lupa. Gitu. Lupa. Jadi saya nyari bendok yang warnanya sama dengan yang warna cerah-cerah gitu ya. Jadi nantilah mungkin di podcast yang akan datang saya pakai lagi. Iya, gitu. betul. Sekarang mah kan kemarin pakai ikat gitu kan. Sekarang melesat gitu kan ya. Jadi gantian gitu kan. Itu dengan semangat pembaharuannya, Kang. Pembaharuan. Ya. Nah, jadi kembali lagi nih, Kang. Berharap dengan gerakan Sapa Pagi guru dan siswa ini memberikan output dan impact terhadap peserta didik maupun guru agar tercipta lingkungan sekolah yang harmonis, yang nyaman gitu. Ini kalau ingin mencapai target 100% itu bukan tugas yang mudah. Gitu. Makanya ya kami juga mohon agar support, dukungan orang tua ya kan terhadap anak-anaknya bagi peserta didik gitu. Ini memberikan perhatian gitu. Kemudian bagaimana dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi warga sekolah? Ini peran orang tua juga. Kami sangat mengapresiasi lah orang tua yang punya kepedulian terhadap anak-anaknya, dan kami juga kalau ada hal-hal yang kurang kaitannya dengan kegiatan ini, ya kami menunggu saran masukan yang konstruktif lah agar bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami kan gitu. Kan ada komite sekolah ya, tiap sekolah itu bisa tersampaikan ke satuan pendidikan atau ke kepala sekolahnya. Ya jangan sampai komite kumpulnya ketika pas mau ada studi banding atau apa kan gitu ya. Evaluasi pendidikan, kasih masukan buat ya demi semua kan ya. Gitu. Ya peran kolaborasi kan komite sekolah itu sebagai mitra, mitra sekolah ya. Sekarang namanya satuan pendidikan ya, Satdik. Nah terutama dalam hal
sinergitaskan antara program-program di sekolah dan tersosialisasikan ke orang tua siswa gitu. Cuman tadi bahasanya kan terlalu setiap hari kayak semesteran kegiatan. Oh, enggak kayak begitu kan ya faktanya. Jadi komunikasi itu kan tidak hanya formal pada saat mengundang semua orang tua saja, tapi komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak pengurus komite tetap harus berjalan gitu. Untuk yaitu menselaraskan program-program di Satdik maupun program-program yang datangnya dari dinas pendidikan gitu. Tapi tadi sempat disinggung juga tuh mengenai kurikulum mulok Ciremai itu. Itu mulok Ciremai kayaknya bisa dibahas secara khusus nanti ya. Ya itu mah nanti kan ada PIC-nya. Oh, PIC-nya bukan ya? Bukan. Oh. Ada PIC-nya tersendiri, Kang. Jadi 5 kegiatan di sekolahku keren, sekolah keren pendidikan melesat itu dari 5 kegiatan ini PIC-nya berbeda-beda. Beda-beda. Kalau saya di PIC Pagiku Cerahku, rumah guru itu Pak Kabid GTK. Kalau rehabilitasi ruang kelas Pak Kabid pembinaan SD. Kemudian English Day, PIC-nya itu Kabid pembinaan SMP. Nah kalau PIC Mulok Gunung Ciremai itu PIC-nya Pak Sekdis. Oh, Pak Sekdis. Oh, jadi nanti Ciremai itu jadi ada kurikulumnya. Ada mulok muatan lokal. Muatan lokalnya diajarkan ke siswa ya. Bagaimana cara pencegahan longsor gitu kan. Kayak begitu mungkin atau ya ini sedikit aja lah nyepil yang saya ketahui ya dari kegiatan. Jangan sampai merembet kemana-mana ya. Nanti kecelengkrang apa gitu, enggak. Saya tahu arah pertanyaan Kang Deden ini ya. Jadi gini Kang, Mulok Gunung Ciremai itu saat ini sudah diuji cobakan di 81 Satdik kalau tidak salah. Oh, udah 81. Iya, di jenjang TK, SD dan SMP ya. Kalau di SMP itu sudah diterapkan di sekolah-sekolah penggerak sebelumnya. Ya, sebelum terbit permen pemberhentian ini program sekolah penggerak ya, itu sudah berjalan. Nah, bahkan sudah dilakukan monitoring dan evaluasi dan insya Allah jadi di awal tahun pelajaran baru yang akan datang itu Satdik akan menerapkan Mulok Gunung Ciremai. Gitu. Jadi bahan-bahan ajarnya termasuk materi-materi ajarnya sudah disiapkan. Dan tinggal nanti mengevaluasi dari hasil penerapan uji coba di 80 kalau nggak salah ya 81 Satdik. Itu nanti kalau ada kekurangan kan diperbaiki lagi. Ada revisi, review dan tahun pelajaran baru sudah diterapkan. Nah, termasuk materi-materinya kan dari aspek geografisnya, flora faunanya, potensi sumber daya alamnya, pariwisatanya, termasuk yaitu mitigasi bencana alam itu disampaikan dalam materi pembelajaran. Gitu. Tos itu sebagai informasi awal aja. Karena bukan PIC ya, gambaran aja. Biar nanti kita undang lah secara khusus PIC-nya Pak Sekdis ya berarti. Pak Sekdis, betul. Pak Sekdis harus hadir menjelaskan itu ya. Karena ini penting kan? Betul. Penting. Karena daerah Kuningan itu kan rawan bencana longsornya. Iya, gitu. Betul, Kang. Ngopi dulu, Kang ya. Habisin dulu kopinya. Biar Pagiku Cerahku. Cukup, Kang Ardi. Kayaknya kalau misalkan Pagiku Cerahku ini terus berjalan. Amin. Bukan hanya melancarkan kegiatan belajar mengajar di kelas ya. Betul. Siswa-siswa juga nanti ekstrakurikulernya lebih aktif. Gitu. Lomba non akademisnya lebih bagus. Betul. Bahkan akan anti mainstream ketika gini ada siswa sekolah umum, sekolah lingkup dinas pendidikan yang juara MTQ. Itu amin. Kayaknya itu bakal lebih. Kalau juara MTQ pasti karena tiap tahun ada pentas PAI, Kang. Oh, pentas PAI. Ada. Tingkat apa? Tingkat SMP.
Oh, SMP. Iya, pentas PAI itu sama MTS juga enggak. Lingkup ini Kemenang beda jenjangnya. Jenjang SMP. SD juga diselenggarakan pentas PAI. Salah satu cabang yang dilombakan yaitu MTQ. Oh, Di pentas PAI SMP, mohon doanya. Insya Allah untuk pentas PAI dilaksanakan tanggal 31 Mei kalau tidak salah ya. Di mana? Di Tempatnya di SMP 1 Luragung. Oh, ya. Oh, rutin itu tiap tahun ya? Tiap tahun. Emang bagus-bagus siswa ngaji? Ya, potensi anak SMP juga kan tidak diragukan lagi, Kang. Ya. MTQ-nya bagus-bagus itu. Ada yang sempat level Jabar, level nasional. Ini berjenjang, Kang. Tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional kalau pentas PAI itu. Bahkan Kuningan di tahun kemarin itu menyabet 4 trofi. Trofi di tingkat provinsi. Woi. Gitu. Termasuk salah satunya MTQ. Jarang ke Ekpos tuh. MTQ Ya. MTQ ada yang Betul. masuk Provinsi tahun kemarin. Bahkan kalau tidak salah nih, tahun-tahun sebelumnya itu pernah pentas di tingkat nasional di Aceh, Kang. Kuningan. Padahal bagus ya. Ya, cuman tidak terekspos mungkin pada saat itu. Ya mungkin pejabat sebelumnya, model kadis-kadis sebelumnya kurang proaktif dalam mengekspos itu ya. No comment lah. Kalau nggak salah kan sebelum-sebelumnya pernah juga tuh Pak Tapi Dian mungkin Rahmat. pernah diberitakan gitu kan. Oh, iya. Pernah diberitakan, cuman seiring dengan waktu perlu diungkit lagi. Terlupakan gitu. Gitu. Wah, bagus kalau gitu ya. Emang potensi MTQ juga bagus Bagus, meskipun lingkup bukan kaligrafi ya. Karena gini, program di distrik juga ini kan rutin ada tahfidz Quran, Kang. Kita punya program setiap satdik itu. Tiap sekolah. Iya. Ada itu tuh. Betul, tahfidz Quran. Iya. Tahun kemarin juz 30. Nah, tahun sekarang targetnya sih pingin sampai juz 29. Dan sudah ada beberapa sekolah yang sudah menyelenggarakan itu. Iya, tahfidz ya. Tahfidz hafalan Quran, Kang. Untuk anak jenjang SMP. Bahkan ada juga sekolah-sekolah yang bekerja sama. MOU dengan pondok pesantren, dengan rumah Quran gitu. Untuk memberikan ruang bagi anak-anak yang termotivasi ingin belajar hafalan Quran. Gitu. Mantap lah. Selain kerjasama dengan ulama-ulama sekitarnya. Jadi ya walaupun kita SMP kan sebagai pendidikan umum, tapi pendidikan agamanya juga tetap kita dalam hal ini ini kan penting juga penting. pendidikan agama. Harus ya siswa-siswa itu harus bisa meniru kepala dinas kita kan. Hafiznya, MTQ-nya. Ada Pak di lingkup di dinas pendidikan yang pernah jadi misal juara tahfidz tingkat nasional kalau Jabar, Kuningan gitu. Ya, saya sih kurang tahu, Kang. Kalau itu kan perlu mengkonfirmasi. Ya, kalau itu kan pengalaman kemampuan, bukan kemampuan sih ya. Jadi setiap individu kan punya potensi gitu kan. Punya pengalaman, potensi. Pengalaman. Nah, itu kan perlu mengkonfirmasi kan. Bagus tuh kalau misalkan ada yang kayak gitu ya di lingkup distrik pernah jadi juara tahfidz misal, juara MTQ misalnya. Ya perlu cari informasi aja sendiri, Kang. Gitu. Boleh nanya-nanya ke staf atau ke warga sekolah gitu. Ada yang mungkin pejabat yang pernah mendengar gitu pengalaman di lomba MTQ gitu. Iya, nantilah kita cari dan aja. kita ajak podcast khusus gitu kan. Dan kita dengarkan suaranya gitu kan. Aduh.
Ya itu makan program Kang Deden sendiri. Siap lah. Tapi Kang, sebelum ditutup ini ya. Oh ya. Oh, kok tahu sih mau ditutup? Iya. Karena waktu sudah semakin sore dan ternyata tidak terasa kalau diajak bincang-bincang gitu ya, sebagai closing statement aja. Kamu juga jangan bosan ya untuk diundang podcast gitu. Siap, dengan senang hati Kang. Ini kan sebagai salah satu media kami dari Distrik juga untuk bisa menyampaikan informasi-informasi terkait dengan program, kebijakan gitu di lingkup pendidikan. Sehingga diharapkan bisa memberikan pertama informasi, edukasi dan lain sebagainya. Dan tentunya kami juga ketika ada kebijakan ataupun program-program yang perlu mendapatkan evaluasi, ya bagi saya secara pribadi ketika ada hal yang kurang dan perlu perbaikan, kami siap menerima saran dan masukan yang konstruktif gitu kan. Nah, sehingga diharapkan saran-saran itu bisa kami perbaiki dan bisa meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi, sehingga program Pagiku Cerahku ini harapan besar bisa berkesinambungan, berkelanjutan, dan kami titip kepada satuan pendidikan, kepala sekolah, guru-guru agar kegiatan ini bisa berlangsung setiap hari, ya setiap pagi, kecuali hari libur lah Kang ya. Dengan SOP yang sudah tentukan. Yang kedua, tentunya dukungan dari orang tua siswa agar menyambut dan memberikan respon terhadap kegiatan ini dengan semangat kolaborasi. Diharapkan melalui kegiatan Pagiku Cerahku, tujuan-tujuan yang tadi tersampaikan di awal ini bisa tercapai dan terwujud, sehingga lingkungan pembelajaran di sekolah yang menyenangkan, yang aman, yang inklusif, dengan karakter anak yang baik, yang sopan, yang berbudi pekerti luhur, yang saling menghormati dan menghargai, yang itu sebenarnya merupakan ruh di dalam tujuan pendidikan nasional kan. Nah, ini melalui Pagiku Cerahku sebagai langkah awal ketika anak masuk ke sekolah, mereka disambut dengan sapa, salam, dengan senyuman, itu memberikan energi positif bagi seluruh peserta didik, baik di jenjang TK, SD maupun SMP. Itu saja mungkin Kang, terima kasih atas undangannya. Sami-sami. Semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan untuk bisa lebih tahu, mengenal tentang kegiatan Pagiku Cerahku. Dan setiap sekolah itu pun mempublikasikan kegiatan-kegiatan Pagiku Cerahku ini. Jadi orang tua siswa bisa melihat eviden kegiatannya. Termasuk SMPN 1 Cilimus yang setiap hari kegiatan ini berlangsung, dan seluruh satuan pendidikan ya eksposnya itu melalui media-media, saluran media sosial sekolah. Itu kan. Oke, terima kasih. Sama-sama Kang Dokter. Dan pemirsa, ini kayaknya kalau misalkan nanti istilahnya udah tayang ya di YouTube atau di medsos yang lain nih, podcast ini bisa yang kebetulan orang tua murid gitu kan memberikan masukannya lewat komen itu ya, komen-komen. Barangkali kan ada yang tidak bisa secara langsung lewat komite gitu kan. Bisa tuh dicantumin komen, asalkan yang komennya yang konstruktif, masukan positif, yang berbudi pekerti lah. Itu Kang Dokter dan pemirsa, sekali lagi itu terima kasih nih atensinya. Kita nanti kembali di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kang, turun. Turun.